Apa sih yang dimaksud dengan kegiatan konseling? Ya, konseling itu sederhananya adalah sebuah kegiatan komunikasi. Ya. Komunikasi apa? Jadi konseling itu komunikasi minimal antara dua orang. Jadi syaratnya ada dua orang, ya. Jadi ada dua orang. Dan tujuan dari kegiatan konseling tentunya saja macam-macam. Tujuan yang paling sangat banyak dari pengalaman saya 30 tahun sebagai psikolog adalah didengar, dianggap ada, dalam bahasa Jawa diwongke. Ya, jadi jangan salah bahwa tujuan dari konseling bukan mencari solusi. 30 tahun saya sebagai psikolog, 60.000 ulang balik klien seumur 30 tahun saya sebagai psikolog. Dan itu kalau misalnya dirata-ratakan, kebanyakan orang datang bukan nyari solusi. 55% klien saya datang hanya untuk didengar. Karena itu tools yang paling penting menjadi seorang konselor bukanlah jago, bukanlah pintar, bukanlah hebat, bukanlah ngerti segala, bukanlah tahu apapun di dunia ini, enggak. Tetapi memiliki kemampuan kita benar-benar attending, kemampuan hadir, dan kemampuan menyimak. Apa yang dimaksud menyimak? Menyimak berarti saya mampu mengungkapkan kembali apa yang disampaikan oleh orang yang curhat pada saya. Menyimak adalah saya mampu mengklarifikasi suatu kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh klien yang tidak begitu jelas. Menyimak berarti saya mampu mencari konkretisasi yang realnya dari kalau klien menggunakan kalimat-kalimat abstrak. Menyimak adalah kemampuan saya melakukan konfrontasi ketika klien dalam satu kesempatan dia menggunakan beberapa kalimat yang bisa jadi bertentangan satu sama lain atau bertolak belakang satu sama lain. Menyimak adalah kemampuan kita mampu melakukan paraphrasing. Artinya adalah ketika klien udah berpanjang kalam, bicara cukup panjang, kita mampu mengungkapkan bahwa kita menyimak mereka dengan mengungkapkan kembali apa yang disampaikan oleh klien dalam kalimat yang singkat, tetapi kalimat yang singkat itu katanya, frasenya, metaforanya adalah semuanya adalah kata-kata klien. Sehingga klien adalah benar-benar didengar. Jadi kalau kita bicara apa tools konseling yang perlu dilatih pertama kali, bukan macam-macam sebenarnya. Kemampuan menyimak, kemampuan Anda benar-benar hadir. Nah, kemampuan benar-benar hadir di situ, badannya hadir di situ, pikirannya hadir di situ, perasaannya hadir di situ bersama klien, itulah yang barangkali perlu dilatih. Karena itu di dalam happy counselor di Kampung Hening itu dilatih, salah satu keterampilannya adalah mindful listening. Ya. Jadi supaya benar-benar kita hadir di situ, badan kita ada di situ, pikiran ada di kita di situ, perasaan kita ada di situ. Nah, jadi keterampilan yang pertama dan maksud mujarab adalah didengar. Jadi klien tuh nggak minta macam-macam. Kenapa? Karena klien barangkali semakin ke sini, walaupun orang bermedsos, tapi saya ngelihat kebutuhan untuk didengar bukan makin kurang, makin besar. Karena medsos, orang tahu bahwa di medsos banyak orang barangkali saling menipu diri, ya gitu. Di medsos orang tidak tampil alami dan orang banyak kemudian ingin curhat, dia ingin curhat tetapi kepada orang yang dia percayai untuk disimak. Nah, karena itu pelatihan ini adalah pelatihan yang menjadi penting, kemampuan konseling ini. Nah, jadi dasarnya adalah listening. Nah, listening tadi beberapa keterampilan dari attending, ya, kemudian juga questioning, paraphrasing, ya. Nah, sehingga otomatis di dalam kegiatan-kegiatan itu pun di Kampung Hening diajarkan sejumlah teknik-teknik mengajukan pertanyaan, ya, teknik bagaimana membangun pertanyaan, bagaimana pertanyaan terbuka, bagaimana pertanyaan tertutup, bagaimana pertanyaan jurnalistik, bagaimana pertanyaan
yang menguji, katakanlah saja panca indrawi, bagaimana pertanyaan yang menguji aspek-aspek psikologis, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang diperlukan, dan hal-hal apa yang barangkali dulu ngeganjal yang ingin diselesaikan.